Selama bertahun-tahun saya menyadari bahwa Ronaldo dan Messi saga telah dimuliakan begitu banyak, bahwa orang-orang mulai tidak adil kepada mereka. Ada yang bilang kita harus menghargai mereka berdua, dan saya akan mengatakan mereka benar. Tapi masalahnya karir mereka sangat luar biasa, bahwa seninya benar-benar memahami betapa hebatnya mereka. Mereka telah memberi kami hiburan selama bertahun-tahun, selalu menentang apa yang kita anggap mungkin. Mereka pantas untuk menceritakan kisah mereka, bukan hanya dengan angka, bukan hanya dengan momen terhebat mereka, tapi semua itu bagaimana mereka bisa menjadi. Bagaimana mungkin menjadi Cristiano Ronaldo. He's in good shape. That's typical, absolutely brilliant. Turning defense. Dan ceritanya dimulai bahkan sebelum dia lahir. Pada akhir 1960-an ayahnya adalah Parti Firtian, harus melayani wajib militer. Dia meninggalkan Angola, di mana dia harus melawan penduduk setempat dari pria itu, kemerdekaan dari Portugal. Kondisi para prajurit sangat buruk. Mereka tidak punya air minum, persediaan makanan yang sering membusuk, dan mereka akan dibiarkan kelaparan. Belum lagi adalah, mereka tidak siap menghadapi penyakit. Mereka akan menemukan di Afrika, karena banyak yang akan meninggal karena malaria. Selama 18 bulan, kau akan hidup di antara kematian dan penderitaan. Angola akhirnya akan memenangkan perang. Adalah yang akan kembali ke rumah untuk menemukan Portugal yang berbeda, yang telah jatuh ke dalam lubang ekonomi. Karena mereka menggunakan semua sumber daya mereka dalam perang, tidak ada lowongan pekerjaan, dan dia dibiarkan berkeliaran di jalanan Madeira, berkubang dalam kesengsaraannya sendiri. Segera itu akan mengembangkan kebiasaan minum, yang akan dengan cepat berubah menjadi alkoholisme yang meledak sepenuhnya. Selama dekade berikutnya, dia akan memiliki 3 anak dengan istrinya Dolores, dan akan mencari pekerjaan sebagai tukang kebun, tapi juga sahabat karib. Sebagai kitman untuk klub lokal dan ringis, keluarga akan menghadapi krisis besar. Saat Louis hamil untuk keempat kalinya, mereka memutuskan tidak mungkin keluarga mampu untuk memiliki anak lagi karena mereka menghadapi masalah keuangan besar. Dia akan berbicara dengan dokternya tentang kemungkinan melakukan aborsi. Tapi dia tidak akan setuju. Para bangsawan percaya benar-benar tidak ada cara untuk membawa anak ini ke dunia. Jadi dia mengambil tindakan sendiri. Saat dia mengatakannya sendiri, dia akan mencoba memaksakan aborsi dengan minum garam sebanyak-banyaknya, bir seperti yang dia bisa dan pergi berlari. Hanya berhenti saat tubuhnya tak mampu menahan lelah. Tapi dia akan gagal, dan pada tanggal 5 Februari 1985 pukul 10.20 AM di kota San Pedro di Madeda, seorang bayi akan lahir. Mereka akan menamainya Cristiano Ronaldo Dolores, dengan sisi untuk menjaga dan membesarkan bayi, karena dia percaya bahwa dia gagal menggugurkannya, karena Tuhan memiliki takdir besar yang menanti seorang anak. Meskipun berhasil masuk ke dunia ini, hidupnya akan suram seperti yang diantisipasi Lauris. Mereka akan berjuang untuk memenuhi kebutuhan setiap bulan, tinggal di rumah mungil tanpa listrik, di mana Cristiano berbagi kamar dengan ketiga saudaranya. Pada hari Natal itu tidak akan menerima hadiah, jadi seperti kebanyakan anak Portugis, Ronaldo akan turun ke jalan untuk bermain sepak bola dengan anak-anak lokal. Meskipun sangat berbakat, anak-anak lain akan memanggilnya Sudowon, yang secara kasar akan diterjemahkan menjadi cengeng dalam bahasa Inggris, karena dia akan sangat frustrasi kapanpun yang lain anak-anak gagal bermain sesuai standarnya. Melihat ini, orang tuanya akan membawanya ke Andrew Inglis. Ada cinta untuk sepak bola dengan berkembang. Itu sampai pada titik di mana dia akan membawa bola. Kemanapun dia pergi, dedikasinya membuatnya begitu. Bakatnya akan lebih terkenal di antara anak-anak lain. Segera dia akan mendapatkan dirinya dan nama panggilan kami. Mereka akan mulai memanggilnya Ablinga, atau Little Faye dalam bahasa Inggris, karena dia sangat kecil dibandingkan dengan anak-anak lain, tapi juga sangat cepat. Dan kurang dari 3 tahun setelah tahun 1995, Nacional, salah satu sarung tangan terbesar dari Adera akan mengontraknya. Karena itu adalah cerita dari anak ajaib ini, dari salah satu pengintai mereka, yang tidak kesulitan menemukannya. Karena dia sebenarnya adalah ayah baptisnya, adalah waktu di Nacional. Berfungsi untuk menunjukkan kepada penduduk setempat betapa menakjubkannya itu sebenarnya. Itu akan dipindahkan ke tim akademi, ke titik di mana dia akan berakhir bermain dengan anak-anak 3 tahun lebih tua darinya. Dan untuk lebih mengejutkan semua orang, itu masih akan berhasil menjadi kapten timnya. Nilainya akan mengelilingi pulau, yang sampai saat itu bahkan tidak pernah memiliki pemain cukup baik untuk dipanggil untuk tim nasional. Seorang anak telah tiba dan dia terikat untuk menaklukkan dunia. Seorang pria lokal yang memiliki koneksi kuat dengan olahraga akan diperkenalkan dengan Ronaldo, dan dia akan sangat terkesan dengan keahliannya, bahwa ia akan segera memanggil Ali Prada, atau adalah pramuka Sporting CP, menanyakan apakah Ronaldo bisa melakukan uji coba, yang memungkinkan tetapi dengan satu syarat. Ronaldo harus datang ke Lisbon. Kemudian hari itu anak berusia 12 tahun itu akan berbicara dengan ibunya, dan segera dia akan meninggalkan akarnya yang sederhana, untuk pergi berjuang untuk mimpinya. Dia pergi ke pelatihan mengetahui dia sedang diuji.
Dalam apa yang mungkin menjadi salah satu pertama kalinya, Ronaldo menunjukkan seberapa baik dia tampil di bawah tekanan. Itu akan tampil sangat luar biasa di antara para pemain akademi olahraga, bahwa pemain pro yang bermain di lapangan selanjutnya, di mana Ronaldo berada, akan pindah sehingga mereka bisa melihatnya bermain. Jelas meninggalkan klub terdiam. Itu akan ditandatangani di tempat. Tapi ini akan membawa mereka untuk membuat keputusan terpenting dalam hidupnya. Itu harus meninggalkan keluarganya pada usia 12 tahun untuk ditayangkan sendiri di Sporting CBS Academy dan berharap suatu hari itu akan berhasil. Berasal dari Avera, Cristiano memiliki aksen yang sangat kental, yang tanpa henti akan diejek. Itu akan terasa sangat tertekan, bahwa itu akhirnya akan dikirim kembali ke Madeira, di telinga pertamanya. Karena para pelatih percaya dia tidak bisa fokus. Selama dia merasa sangat sedih tentang hal itu, kembali ke Madeira, keluarganya akan menunjukkan kepadanya betapa berartinya dia bagi mereka. Mengatakan kepadanya bahwa dia harus mengabaikan orang yang ingin melihatnya mengecewakan Ronaldo muda, menyadari bahwa potensinya tidak bisa disia-siakan. Tahun depan akan berkuasa sampai 8, dan kembali ke Sporting CP. Seperti akhirnya, pemain lain akan menjadi seperti keluarga baginya. Menjadi pemain akademi berusia 11 tahun, untuk salah satu klub Portugis terbesar, mungkin tampak seperti mimpi terlalu banyak, dan itu pasti. Tapi kondisinya masih bukan yang terbaik. Kamarnya sangat kecil dan Ronaldo tidak menyukainya. Jadi kami hanya akan pergi ke sana untuk tidur, menghabiskan hari-harinya baik di pantai, pelatihan di sekolah atau berkeliaran di jalanan Lisbon. Uang masih ketat di tahun-tahun awalnya di sana. Ke titik di mana dia dan teman-temannya memiliki kebiasaan pergi ke McDonald's setempat Larut malam. benar, dan meminta para karyawan untuk burger sisa. Mereka masih punya. 2 tahun tersulitnya akan datang. Setelah dia mencapai usia 14 tahun, meskipun lingkungan yang baik dia ciptakan untuk dirinya sendiri di akademi, dia masih diganggu di sekolah. Itu benar untuk mengabaikan mereka dan tetap tenang. Tapi suatu hari, seorang guru mengejek mereka di depan kelasnya. Untuk aksennya ini akan membuat Ronaldo marah. Akan berbicara kembali, tapi bukannya menyadari bagaimana keluar dari saku. Pernyataannya adalah guru akan menggandakan dan mengejek keluarganya karena miskin. Ronaldo membentak melemparkan bagian pada guru. Dan pada hari yang sama dikeluarkan, itu akan berbicara dengan ibunya. Dan keputusan besar lainnya akan datang. Dari percakapan ini, Ronaldo akan memutuskan untuk meninggalkan sekolah dan fokus penuh waktu pada karir sepak bolanya. Ini akan menempatkan dia di bawah tekanan besar. Itu tidak bisa membiarkan dirinya gagal belum memberikan semuanya. Dan begitu saja sesuatu di luar kendalinya akan hampir menghancurkan hidupnya. Pada usia 15, Ronaldo didiagnosis dengan sindrom Racing Art. Ini berarti seni akan berlomba bahkan ketika dia diam. Bagaimana dia bisa melalui begitu banyak upaya fisik tanpa mengorbankan hidupnya? Pada minggu yang sama Ronaldo harus menjalani operasi. Luangkan waktu sejenak untuk membayangkan Anda adalah seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang baru saja meninggalkan kotanya sendiri dan putus sekolah untuk mencari mimpinya. Dan sekarang satu-satunya sumber harapan itu bisa diambil darimu. Dan minggu pertama itu akan berlalu. Sayangnya, perawatan ini akan berjalan dengan lancar dan hanya beberapa hari setelah itu akan kembali berlatih. Selama tahun-tahun ini, Ronaldo telah membuktikan nilai-nilai ini berkali-kali, bahwa dia telah maju ke peringkat akademi, selalu bermain dengan pemain yang jauh lebih tua darinya. Ini akan membuat mereka dipanggil ke masa muda, tim nasional berkali-kali, mendapatkan total 18 gol. Lebih dari 34 penampilan untuk pembeda. Saat dia berusia 16 tahun, itu akan memenuhi syarat untuk bermain secara profesional. Dan pelatih Sporting CPS saat itu, Laszlo Balani tidak akan membiarkan kesempatan itu disia-siakan. Ronaldo akan menjadi pemain pertama untuk bermain untuk bawah 16-17. 18 mengalahkan tim dan tim utama semuanya dalam satu musim. Debut angin sepoi-sepoi di Liga Portugis hanya akan datang pada tahun 2002 beberapa bulan setelah dia berusia 17 tahun. Dalam pertandingan melawan Moridian, Ronaldo akan masuk semua. Mendapatkan bola di jaring untuk pertama kalinya, tepat saat permainan dimulai tetapi akan dianggap offside. Yang menguji refleks penjaga sekali lagi, nanti dan sebelum turun minum. Itu akan mendapatkan bola di dekat lingkaran tengah, menggiring bola bukan 1 bukan 2, tapi setiap pemain Moridans, dan kemudian kirimkan bola melewati kiper. Untuk mendapatkan gol kompetitif pertamanya, permainan yang sama, itu akan menunjukkan betapa dia menikmati mencetak gol mereka, saat dia mendapatkan gol keduanya, di menit terakhir pertandingan. Itu sudah selesai. Musim dengan gol tertinggi ketiga per menit. Hanya di belakang 2 striker utama, yang bisa dimengerti, saat ia bermain sebagai gelandang serang untuk olahraga. Penampilannya akan menarik perhatian banyak orang, klub Eropa termasuk Manchester United, yang ingin mengontraknya dan kemudian meminjamkannya kembali ke olahraga. Jadi dia bisa terus maju. Tapi imannya akan benar-benar diputuskan. Pada 6 Agustus 2003, olahraga telah membangun stadion baru untuk diri mereka sendiri, sebagai sebagian disiapkan untuk Euro 2004.
Dan untuk pelantikannya gimana? Mereka memutuskan untuk mengundang Manchester United untuk memainkan pertandingan persahabatan melawan mereka. Sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata apa yang terjadi hari itu. Ronaldo adalah seorang pria dalam sebuah misi. Itu akan terlihat tidak bisa dimainkan. Seorang 18 tahun, meneror pertahanan Manchester United. Itu akan mendapatkan bantuan pertamanya pada menit ke-25. Pada paruh waktu itu akan menjadi, semua pemain Manchester United membicarakannya, di ruang ganti. Babak kedua akan sama-sama mengesankan. Sebelum pertandingan berakhir, itu akan menciptakan peluang untuk gol olahraga ketiga saat mereka mengalahkan Manchester United 3-1. Di pesawat Manchester United, pemain menceritakan kisah anak ajaib Portugis. Mereka telah menemukan memohon Sir Alex untuk mengontraknya. Dan hanya 6 hari kemudian, Ronaldo akan tiba di Manchester. Dia yang pertama, pemain Portugal akan ditandatangani oleh Manchester United dengan 13 juta pound. Dia adalah remaja termahal di sepak bola Inggris. Sejarah melampaui remaja Portugis lainnya. Uguviano Newcastle membayar 8 juta untuk saat dia ditunjukkan di sekitar tempat dan ditangani. Dengan birokrasi yang tersisa, Ronaldo diminta memilih nomor bajunya. Itu akan memilih nomor 28. Kemudian, Sir Alex Ferguson secara pribadi akan berbicara dengannya. Aku ingin kau memakai nomor 7. Ini adalah tanda dariku, jadi aku mempromosikan mulai hari ini. Aku punya firasat kau akan jadi idola dunia. Ronaldo tidak akan menghindar dari tekanan. Dan dia akan mengikuti George Best, Eric Cantona dan baru-baru ini, David Beckham, dalam tugas memikul beban nomor 7 di punggungnya. Hanya 4 hari setelah menandatangani kontrak dengan Man United, Cristiano melangkah ke Old Trafford. Untuk pertandingan pertamanya sebagai Red Devil, 67.000 orang dicukur di tribun. Seperti pada menit ke-61, Pak Alex kembali melihat ke atas bangku, dan meminta Ronaldo untuk bersiap-siap. Pria berusia 18 tahun itu akan datang dengan imbalan Nike. Tapi dengan garis-garis pirang yang diwarnai selotip di kedua pergelangan kakinya, mengenakan uap perak R9 mercurial saat dia menembakkan permen karet. dia melangkah ke lapangan. Ya, dan dongeng lain akan dimulai. Cristiano benar-benar menghancurkan oposisi. Dengan keahlian yang tampaknya tidak pernah berakhir, kakinya tampak terlalu cepat untuk diproses oleh pikiran manusia. Dia sangat yakin bahwa pada penghentian waktu, dia akan meminta Phil Neville untuk minggir. Jadi dia bisa melakukan tendangan bebas. Kepercayaan dirinya pasti tidak pernah dipertanyakan. Pada akhir pertandingan Josh Best akan menyebutnya. Tidak diragukan lagi debut paling menarik yang dia miliki. Pernah melihat. Karena beberapa minggu terakhirnya tampak seperti hingar dari satu hari yang berarti ke hari yang lain. Hanya 4 hari setelah debutnya untuk Manchester United, itu juga akan memiliki debutnya untuk timnas Portugal. Dalam kemenangan 1-0 atas Kazakhstan. Di musim pertamanya akan mendapatkan 40 penampilan. Kebanyakan berasal dari bangku, karena ia akan mengelola 4 gol dan 9 assist. Itu juga akan membuat debutnya di Liga Champions melawan Stuttgart, karena dia akan keluar dari kompetisi. Di babak 16 besar dalam suguhan untuk dikalahkan, Porto akan memenangkan kompetisi. 2 pertandingan terakhirnya akan menjadi yang paling terkenal, karena dia akan mencetak gol pada keduanya, mendapatkan kartu merah pertamanya di yang pertama dari keduanya, pertandingan elit melawan Aston Villa, dan memenangkan trofi pertamanya dalam sedetik, saat ia mencetak gol pembuka di final Piala FA. Saat musim panas tiba, saatnya untuk tantangan besar lainnya. Cristiano dipanggil untuk Euro 2004. Tepat sekali, yang pertama dimainkan di Portugal. Bayangkan kamu berumur 19 tahun dan Anda ditempatkan di bus yang akan melintasi tanah airmu. Anda melihat-lihat dan orang lain di dalamnya adalah Ballon d'Or, pemenang Liga Champions, legenda yang dikenal di seluruh dunia. Kamu melihat keluar jendela dan ada ribuan orang yang mengerumuni bus. Tidak peduli seberapa jauh dari stadion Anda mungkin. Euro 2004 adalah salah satu yang paling ajaib dan momen tak terlupakan dalam sepak bola Portugis. Semua orang berkumpul untuk menyaksikan generasi emas yang didukung melalui kompetisi. Sepanjang turnamen itu, Portugal benar-benar bermain dengan 12 pria di lapangan. Ronaldo bukan pemuda biasa. Dia tidak akan membiarkan dirinya jatuh di bawah tekanan. Dari game pertama dia datang dari bangku cadangan dan mencetak satu-satunya gol Portugal. Saat mereka kalah melawan Yunani, maka mereka akan bermain sebagai Rusia. Dan sekali lagi, Ronaldo datang terlambat dan membantu Rui Costa saat dia menggandakan keunggulan Portugal. Di pertandingan terakhir penyisihan grup, mereka akan mengalahkan Spanyol karena Ronaldo adalah bagian dari starting lineup. Seperti itu, Portugal berjarak 3 pertandingan dari kemungkinan menjadi juara Eropa. Di wilayah mereka sendiri, pertandingan perempat final akan dimulai dengan cara terburuk. Mungkin karena Michael Owen menempatkan Inggris di depan. Hanya 3 menit memasuki pertandingan. Kedua tim akan saling bertarung selama 80 menit. Hanya untuk dihentikan. Penatua Prestiga akan datang dari bangku untuk menyamakan. Permainan akan masuk ke waktu ekstra. Dan drama tidak akan berhenti di situ. Costa cepat akan mencetak 10 menit sebelum akhir. Tapi Portugal tidak akan berhasil mempertahankan keunggulan mereka. Karena Frank Lampard akan menyamakan kedudukan. Sekali lagi saatnya memainkan roulette. Permainan akan ditentukan melalui adu penalti. David Beckham akan melewatkan yang pertama. Cepat Costa akan ketinggalan juga. Dan mereka memihak ke semifinal. Di mana mereka akan bertemu Belanda. Ini akan menjadi pertandingan terbaik Ronaldo untuk memenangkan kompetisi. Karena Portugal akan menang 2-1. Dengan Ronaldo mencetak gol pertama. Dan kemudian membantu yang kedua.
memimpin Portugal ke final besar pertama mereka pada usia 19 tahun. Ini akan menjadi momen membangun karakter untuk Cristiano dengan segala peluang untuk Portugal. Mereka akan masuk ke final dan kalah. Obsesi Cristiano Ronaldo dengan kesempurnaan akan jelas bagi semua orang. Untuk pertama kalinya, itu akan menyerah di tengah lapangan. Tidak bisa menahan diri. Dia akan mulai menangis, tampak kebal terhadap rasi bintang rekan satu timnya. Dalam konferensi pers, itu akan menjanjikan rakyat Portugis. Mereka akan menebus kekecewaan. Musim keduanya di United akan mengikuti rute yang sama seperti yang pertama, dengan tidak banyak piala sukses bijaksana, karena mereka hanya akan memenangkan Piala Liga. Tetapi dengan banyak percikan kecemerlangan oleh Cristiano, Benar, momen paling ikonik musim ini akan datang, saat ia bertemu Arsenal di awal 2005. Permainan akan dimulai dengan Patrick Vieira mencetak gol setelah 9 menit. Giggs akan menyamakan kedudukan di bercamp dengan beri Arsenal keunggulan nanti. Tepat sebelum paruh waktu, Cristiano akan berkelahi dengan Tia Jianghi, karena dia menolak untuk mengembalikan bolanya saat keluar batas. Ini akan mengecewakan para penggemar Arsenal, akan melakukan Ronaldo selama sisa pertandingan. Ronaldo terkenal pernah mengatakan itu, cintamu membuatku kuat, tapi kebencianmu membuatku tak terbendung. Dan itu akan menunjukkan seperti apa Ronaldo yang tak terbendung. Langsung 2 gol dalam 4 menit. Dan begitu saja, Ronaldo akan menempatkan Man United di depan. Luar biasa untuk anak berusia 19 tahun, dan bahkan lebih luar biasa saat dia di sana untuk merayakan tujuannya, dengan menyuruh para penggemar Arsenal untuk tetap diam. Musim berikutnya akan menjadi musim yang sulit. Ronaldo akan terus-menerus membuat dirinya dalam masalah. Di Liga Champions dia akan melakukan perjalanan ke Lisbon untuk bermain melawan rival olahraga Benfica yang tidak akan menghindarkannya dari ejekan yang biasa. Untuk memperburuk keadaan mereka akan mengalahkan Manchester United, membuat mereka tersingkir dari Liga Champions. Di babak penyisihan grup untuk pertama kalinya dalam 1 dekade, ini akan membuat Ronaldo kesal. Akan mengangkat jari tengahnya ke pagar saat dia diganti dalam 67 menit. Dan akan mendapatkan rentang 1 orang untuk tindakannya. Dia juga akan ditemukan di tengah pemerkosaan yang tidak berdasar, tuduhan, yang akan dijatuhkan karena polisi tidak menemukan bukti. Ini adalah tuduhan yang sama, yang akan mengikutinya selama lebih dari 1 dekade. Itu akan dikirim dengan derby Manchester. Untuk menendang mantan pemain United, Andy Cole, itu juga akan menjadi pertama kalinya Ronaldo mengundang Neil Roy, dengan bentrokan yang kemungkinan besar bukan salah Bernaldo. Karena Vanis Alroy dikenal bermasalah. Dan iri pada Ronaldo, karena dia sepertinya telah mencuri perhatiannya selama beberapa tahun terakhir. Kamu mungkin bertanya-tanya dari mana semua perilaku tidak menentu ini berasal, dan baik. Jika kamu melihat kerangka waktu kehidupan Ronaldo, jelas ada peristiwa dramatis yang langsung mendahului semua ini. Kematian ayahnya. Klaim Ronaldo hampir tidak mengenalnya. Seperti yang saya sebutkan, dia adalah peminum berat, dan itu akan menjadi kematiannya pada usia 52 tahun, karena telinga kerusakan hati akan menyusulnya. Ronaldo mengatakan bahwa dia memimpikan suatu hari nanti, agar ayahnya melihatnya berhasil. Itu mulai menentukan sumber keinginannya untuk melihat ini. Tapi kemungkinan besar hanya berharap. Itu, dia akan bisa menariknya menjauh dari jalan gelap. Dia tetap mengikuti. Sudah terlambat dan hidupnya harus terus berjalan. Musim panas itu, Ronaldo akan dipanggil untuk Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, Portugal akan dengan mudah memuncaki grup mereka, memenangkan semua pertandingan. Saat Ronaldo mencetak gol Piala Dunia pertamanya melawan Iran, sekali lagi mereka akan bertemu dengan Belanda, kali ini di babak 16 besar. Pertandingan ini akan selamanya dikenal sebagai Pertempuran Nuremberg. Pertandingan akan langsung terkenal karena semua kekerasan. Para pemain Belanda sedang bersama. Kartu kuning pertama datang pada menit kedua. Itu semua akan meningkat sebagai bek Belanda, Khaled Bülhaus. Dengan Ronaldo yang cedera akan dikawal keluar dari lapangan. Pelanggaran ini tampaknya sengaja berlebihan, dan para pemain Portugal akan dengan marah bertepuk tangan. Pertandingan akan menjadi urutan pemesanan yang tidak pernah berakhir. Dengan setiap pelanggaran, menjadi lebih mengerikan dari yang datang sebelumnya. Pada akhir pertandingan telah ada 16 pemesanan, termasuk 4 kartu merah. Keduanya menjadi rekor sepanjang masa dalam kompetisi. Jika Anda berpikir bahwa babak berikutnya tidak bisa menandingi drama yang terlihat di 16 terakhir, baik kamu salah. Saat Portugal menghadapi Inggris untuk pertandingan perempat final mereka, Rooney akhirnya akan menginjak nilai rekor. Dan Ronaldo akan terlihat memohon kepada wasit untuk mengirim Rooney. Yang akan dia bayangkan melihat ini? Rooney akan marah pada rekan setimnya di Manchester United dan akan menghadapinya di lapangan. Sebelum diusir pada saat ini, Ronaldo sudah menjadi musuh publik nomor 1 di Inggris. Dan semuanya menjadi jauh lebih buruk ketika dia terlihat mengedipkan mata di bangku. Tetap saja Portugal akan menang dan pindah ke semifinal, di mana mereka akan bertemu Prancis. Portugal akan mendominasi pertandingan, memiliki 2 kali lebih banyak tembakan pada target, dan memiliki keunggulan dalam hal penguasaan bola. Tapi satu momen akan menentukan pertandingan, karena Richard Carvalho akan tidur dan akhirnya jatuh lebih awal, yang akan mengarah pada penalti yang akan dikonversi Zidane. Ini menjadi lebih sulit untuk dicerna. Untuk para penggemar Portugis, sejak di menit pertama pertandingan, bisa dibilang ada penalti yang seharusnya diberikan kepada Portugal.
kembali ke Inggris Ronaldo akan merasa kewalahan dengan kebencian yang dia terima. Itu akan merugikannya. Terutama Karena Alex Ferguson tidak akan keluar untuk membela mereka. Ini akan mengarah pada keputusan drastis. Ronaldo akan mengumumkan secara terbuka bahwa dia ingin meninggalkan Manchester United untuk Real Madrid atau Barcelona. Pada saat ini Ferguson terpaksa turun tangan. Itu akan memiliki pembicaraan pribadi dengan Ronaldo dan dia akan memutuskan untuk akhirnya mengatakan, segera akan jelas, bahwa ini akan menjadi salah satu keputusan terbaiknya. Menulis musim pertamanya setelah insiden itu, meskipun payudara meskipun kebencian, Ronaldo akan membawa permainannya ke level yang baru, terutama muncul di pramusim, jauh lebih kuat dari dia dulu. Dikenal sebagai orang yang cepat terampil, anak kurus dalam semua terlihat berotot dan kasar. Musim ini, itu hampir menggandakan rekor pencetak gol sebelumnya. Itu akan membawa penghargaan pemain terbaik bulan ini berturut-turut. Dan terlepas dari semua drama, hubungannya dengan Rooney akan terlihat lebih baik dari sebelumnya di lapangan saat keduanya akan membawa United ke gelar Liga Premier dan tunjukkan seberapa mampu tim ini dengan membuatnya sampai ke semifinal Liga Champions, di mana mereka akan kalah dari AC Milan atau hampir tak terkalahkan pada saat itu. Dan seperti ini kami tiba di tahun 2007. Musim 2008 itu akan meningkatkan penampilannya lebih jauh. Dan pada akhir 2007, dia akan memiliki kontribusi masa 40 gol dalam 50 pertandingan, yang akan memberinya tempat kedua di Ballon d'Or, hanya di belakang Caca. Tapi Ronaldo tidak pernah ingin bahagia dengan tempat kedua. Untuk sisa musim, itu akan menunjukkan kepada kita betapa kerasnya dia bisa mendorong dirinya sendiri. Di bulan Januari, itu akan mendapatkan pertarungan pertamanya di Drake melawan Newcastle. Lalu, itu akan mencetak salah satu tendangan bebas yang paling berkesan. Liga Premier seperti yang terlihat melawan Portsmouth. Di Liga Champions, itu akan membawa Manchester United di seluruh babak penyisihan grup mendapatkan 5 gol dalam 5 pertandingan yang dia mainkan. Saat mereka masuk ke babak sistem gugur, itu akan mencetak gol di babak 16 besar melawan Lyon. Gol yang membalikkan dasi, memberi mereka akses ke perempat final, di mana mereka akan menghancurkan Roma 3-0 secara agregat saat Ronaldo mencetak 1 gol lagi. Maka mereka akan bertemu Barcelona. Siapa yang akan menjadi satu-satunya tim? Ronaldo tidak mencetak gol melawan. Tetap saja mereka akan menang dengan margin minimal saat gol mendapat 1 gol di atas 2 leg. Para pemain hebat membuktikan diri mereka di tahap terbesar. Dan sejauh ini Ronaldo gagal. Tapi sekarang terlihat berbeda. Dia telah naik ke bentuk baru. Dan dia tampak seperti pemain baru. Sudah waktunya untuk final Liga Champions. Dan Manchester United akan menghadapi Chelsea di final pertama antara dua tim Inggris. Tidak butuh waktu lama bagi Ronaldo untuk menunjukkan, kami ada di sana untuk menang pada menit ke-26. Itu akan menjulang di atas para pembela dan mendapatkan yang pertama gol pertandingan dengan yang luar biasa lainnya. Man United benar-benar akan mendominasi pertandingan. Chelsea hanya akan terus bertahan saat dia diselamatkan oleh Petrochet berulang kali. Tapi melawan arus pertandingan, Lampard akan mengelola satu-satunya tembakan Chelsea pada target setelah 2 defleksi berturut-turut. Dan dengan keberuntungan murni mereka telah mengikat permainan. Mereka akan berhasil mempertahankan undian. Dan pertandingan akan ditentukan melalui adu penalti. Meskipun penampilannya luar biasa sepanjang pertandingan, Ronaldo dengan penalti Messi, ketegangan akan meningkat saat John Terry datang ke tempat itu untuk mengambil penalti. Mengetahui bahwa jika dia mencetak gol, Chelsea akan menjadi juara Eropa. Dan kemudian dia tergelincir secara harfiah. Saat mereka mengalami kematian mendadak, Van der Sar akan menyelamatkan penalti Alkas, dan Man United akan dinobatkan sebagai juara Eropa. Butuh waktu bertahun-tahun untuk membuat tubuhnya berkembang, mengembangkan pola pikir terkuat yang pernah dilihat sepak bola. Tapi Ronaldo mengirimkannya ke juara Eropa. Pencetak gol terbanyak Liga Champions, terpilih sebagai pemain pertandingan di final. Di dalam negeri itu akan sama-sama dominan. Pria terkemuka United untuk gelar Liga Premier kedua berturut-turut, saat dia mengalahkan rekor sepanjang masa untuk gol terbanyak di musim Liga Premier, Dengen 31. Meski absen dalam 3 pertandingan karena dilarang setelah mengikat pemain di awal musim. Dia akan total 51 keterlibatan gol dalam 49 pertandingan di semua kompetisi tahun itu. Itu hampir memenangkan segalanya. Seorang pemain mungkin bisa menang, termasuk Ballon d'Or pertamanya, di mana dia berhasil mendapatkan hampir 200 poin lagi dari tempat kedua Lionel Messi. Ini pasti bukan yang terakhir kalinya. Keduanya akan memperebutkan gelar. Sudah waktunya untuk serangan Portugis lainnya di Euro. Ini akan menjadi kompetisi yang sangat berarti bagi Ronaldo, karena ini akan menjadi pertama kalinya dia disimpan di tim nasional, dan pertama kali dia memakai baju nomor 7, untuk parsial sebagai Luis Figuel di pensiun. Meskipun demikian turnamen tidak akan berjalan sesuai keinginan Portugal, seolah-olah mereka menuju ke babak penyisihan grup. Mereka akan bertemu Jerman di perempat final, yang telah dikenal selalu menyebabkan masalah Portugal. Dan seperti biasa, Portugal akan tersingkir dalam kekalahan 3-2. Selama beberapa bulan terakhir ini, Real Madrid akan memulai percakapan dengan Ronaldo. Man United takut kehilangan pemain bintang mereka, akan mengambil tindakan hukum, mencoba menghentikan Ronaldo untuk pergi. Pada awalnya, akan ada masalah antara klub dan pemain. Mengarah ke FIFA hadiah set piring. Untuk menyebutnya perbudakan modern. Semuanya akan berakhir dengan Ferguson meyakinkan Ronaldo untuk bertahan selama 1 tahun lagi.
dan Ronaldo menjanjikan para penggemar bahwa dia telah berkomitmen hati dan jiwanya untuk mempertahankan trofi Liga Champions. Sayangnya itu akan memulai musim dengan buruk. Melewatkan 11 pertandingan karena patah tempurung lutut. Meskipun demikian saat dia kembali, dia akan terlihat sekuat biasanya. Mendapatkan 2 gol aneh di pertandingan yang sama. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, sesuatu yang akan dia lakukan 3 kali, selama 3 tahun ke depan. Pada akhir tahun itu akan memenangkan Piala Dunia Klub. Mendapatkan bantuan di final. Di Liga Champions mereka akan sekali lagi terlihat menjadi salah satu tim terkuat di Eropa. Pertama mengalahkan Inter Milan dengan Ronaldo mencetak gol kedua. Maka mereka akan bertemu Porto. Siapa yang akan tahan mereka di leg pertama saat mereka mengatur undian 2 gol? Undian ini hanya akan dipatahkan oleh Ronaldo ketika Ludacris mode hanya 6 menit dalam pertandingan. Itu akan mendapatkan bola hanya sekitar 4 meter di depan lingkaran tengah. Dan tanpa berpikir 2 kali, itu akan membenturkannya dengan Elton yang hidup tanpa kesempatan. Pada akhir tahun, ini akan dianugerahi penghargaan Puska, dan kita selamanya ingat, sebagai salah satu gol paling gila yang pernah disaksikan di Liga Champions. Di semifinal, mereka akan menikah dengan Arsenal dengan Ronaldo mencetak 2 gol, dan mereka telah tiba di final. Momen kunci pertandingan melawan Barcelona. Ronaldo dan Messi bertemu sekali lagi, dan kali ini, tidak ada cara untuk menghentikannya pergi. Itu akan ditandatangani oleh rekor dunia, biaya 94 juta euro, menghancurkan rekor 8 tahun Z dan 77 juta. Pada tahun yang sama Paroki Valentino juga akan menghabiskan banyak uang, jumlah uang di Caca dan Benzema. Karena dia sepertinya ingin menciptakan kembali kesuksesan Los Galacticos. Kontrak ini akan membuatnya pesepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia, hampir menggandakan apa yang dia peroleh di Manchester. Kontrak ini juga akan terkenal sebagai Real Madrid. Klausul rilis terbaik dengan 1 miliar euro. Pada 6 Juli 2009, Ronaldo akan melangkah ke lonceng pisang Santiago. Untuk pertama kalinya, ini akan memecahkan rekor sepanjang masa untuk audiens terbesar di presentasi pemain. Set oleh Diego Armando Maradona, saat 80.000 penggemar menunggu Cristiano Ronaldo hari itu. Legenda klub Alfredo De Stefan akan memberi Ronaldo kemeja nomor 9. Iya benar, bukan nomor 7. Sebagai legenda klub dalam pencetak gol terbanyak sepanjang masa, Hawal masih bermain nyata saat itu. Segera setelah dia akan memulai debutnya Melawan Portivo de LA Corinthians. Ya, mencetak gol pertamanya dari titik penalti. Dia juga akan mencetak 4 pertandingan liga pertamanya, menjadi pemain pertama yang melakukannya untuk Real Madrid. Itu juga akan mencetak 2 tendangan bebas dalam debutnya untuk Real Madrid di Liga Champions. Awal triknya untuk musim ini akan dihentikan saat ia mengalami cedera pergelangan kaki, meninggalkannya selama 7 minggu. Saat dia kembali, sudah waktunya untuk upacara Ballon d'Or, di mana Messi akan mengungguli dia untuk pertama kalinya, karena Ronaldo hanya berhasil menempati posisi kedua, meskipun Ronaldo mengelola 7 gol dalam 6 pertandingan Liga Champions. Kehendak nyata keluar dari kompetisi di babak 16 besar. Pada pertandingan terakhir musim ini, Real dan Barcelona hanya akan memiliki 1 perbedaan poin, tapi Real akan bermain imbang di pertandingan terakhir, mengumpulkan 96 poin meskipun finish kedua. Ini sudah cukup untuk mengalahkan rekor untuk poin terbanyak di musim ini, jika bukan karena Barcelona mengelola 99. Dengan cara ini meskipun pertunjukannya luar biasa, mengelola 39 keterlibatan gol dalam 35 pertandingan, Ronaldo akan mengakhiri musim pertamanya bersama Real Madrid. Tanpa memenangkan trofi apapun, saya selalu berusaha untuk bersaing dengan keras dan berusaha untuk menang. Aku seperti itu, tidak. Aku bukan. Aku tidak pernah berubah. Karena aku suka. Saya suka ini. Saya suka apa yang saya lakukan. 2 tahun telah berlalu sejak kompetisi internasional terakhir, dan itu ditandatangani untuk 2010 Piala Dunia. Itu akan menjadi orang-orang dari pertandingan di ketiga pertandingan penyisihan grup. Tapi sekali lagi, parsial akan tersingkir oleh Spanyol di babak pertama. Akan terus memenangkan kompetisi. Raul di kiri Real Madrid saat ini. Dan tentu saja Ronaldo akan mengambil kemeja nomor 7. Itu akan memulai musim dengan berguling, mendapatkan 4 gol dalam 1 pertandingan. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, melawan balap Santander. Itu juga akan mendapatkan 3 hat-trick lagi sebelum upacara Ballon d'Or, tapi dia tetap tidak mau naik podium. Meski mendapatkan 65 kontribusi gol dalam 59 pertandingan, tahun itu mungkin ini adalah penampilan terbaik yang pernah ada. Untuk tidak dihargai dengan tempat di podium. Tahun itu Real Madrid dipasangkan dengan Barcelona di Liga Champions dan Ibu Kota Rey, sambil juga memainkannya untuk Liga. Total keluar 4 pertandingan melawan Barcelona. Di bulan yang sama, Ronaldo akan mencetak gol pertandingan Liga untuk mengikat pertandingan. Lalu, itu akan mencetak satu-satunya gol di final Copa del Rey yang luar biasa. Penambah menjulang tinggi di waktu ekstra. Untuk membawa trofi ke Madrid. Real Madrid, saat Barcelona menjatuhkan mereka dari Liga Champions, sebelum memenangkan turnamen. Sebelum akhir musim, dia akan mencetak 3 hat-trick lagi, termasuk 4 gol melawan Sevilla.
Sekali lagi meski mengelola 92 poin, sebagai Ronaldo, memecahkan rekor mencetak gol di Liga. Menjadi pemain pertama yang mendapatkan 40 gol Liga. Nyata tidak akan memenangkan Liga. Masih Ronaldo, akan menjadi pemain pertama untuk memenangkan sepatu emas dalam 2 minggu yang berbeda. Karena 40 gol Liga sepertinya tidak mungkin terulang. Ronaldo akan mengelola 46 musim berikutnya. Dan akhirnya akan berhasil mendapatkan Real Madrid untuk memenangkan Liga. Mendapatkan 100 poin dalam memecahkan rekor sepanjang masa. Ronaldo akan total mengeluarkan 60 gol di semua kompetisi. Wow, itu fantastis. Musim itu 10 dari mereka di Liga Champions, di mana Real tersingkir di semifinal. Aduh, sayang sekali. Sekali lagi sebagai 2 gol dari Ronaldo, tidak cukup untuk menyelamatkan mereka melawan Bayern. Musim ini akan menjadi yang paling terkenal bagi Ronaldo. Mencetak gol kemenangan dalam klasik, saat melakukan kalma yang ikonik. Aku ingat perayaan Kalma di Euro 2012. Iya, Portugal ditarik ke dalam kelompok kematian, termasuk Jerman dan Belanda. Masih, mereka akan berhasil melewatinya saat Ronaldo mencetak 2 gol, memutar permainan, melawan timnas Belanda. Ronaldo versus pemain terbaik pertandingan melawan Republik Sask, saat dia mencetak satu-satunya gol pertandingan, untuk membawa Portugal ke semifinal, di mana mereka akan menghadapi rasa sakit. Itu akan menjadi permainan yang sangat ketat. Ronaldo menonjol, saat dia hampir mencetak gol pada beberapa kesempatan, tapi tidak ada yang akan mendapatkan bola di jaring, dan pertandingan akan berlanjut ke penalti. Semuanya akan berakhir saat Bruno Alves dengan memukul bar, dan Spanyol akan mencapai final. Membuat semua orang merasa seperti Portugal pantas mendapatkan lebih, terutama karena Portugal telah mengalahkan mereka 4-0 dalam pertandingan persahabatan mereka sebelumnya. Sudah bertahun-tahun kekecewaan besar. Untuk Ronaldo, Messi saat mengambil 3 bola terakhir di pintu, dan pasti akan mengambil yang berikutnya, saat Ronaldo terus kehilangan beberapa inci dari kemuliaan. Musim berikutnya akan menjadi awal dari pergeseran. Ronaldo akan menjadi lebih mematikan, versi dirinya yang lebih tegas. Di awal musim, itu akan mencetak 2 gol untuk mendapatkan Real Madrid Piala Super saat mereka menghadapi Barcelona. Maka itu akan mendapatkan hat-trick Liga Champions pertamanya, melawan Ajax di akhir tahun. Itu akan mendapatkan balap El Clasic, menjadi pemain pertama yang mencetak gol. Dalam 6 El Clasicos berturut-turut, Iya, apa kau lupa? Dalam 2013 dia menjadi kapten Real Madrid untuk pertama kalinya, dan kemudian juga menjadi yang pertama pemain non-Spanyol menjadi kapten Real Madrid dalam klasik kami selama 60 tahun. Terlepas dari penampilannya, dia akan gagal memenangkan La Liga, dan sekali lagi akan gagal melewati semifinal. Di Liga Champions turun ke Dortmund. Meski mencetak 12 gol musim itu, 7 diantaranya dalam 6 pertandingan sistem gugur yang dia mainkan. Musim berikutnya yang akan bergabung dengan Gareth Bale, akan menelan biaya 100 juta untuk Real Madrid. Menjadi rekor transfer Ronaldo, ini akan memulai pemerintahan 3 front BBC Madrid. Terdiri dari Bale, Benzema dan Cristiano. Ronaldo akan memulai musim dengan 32 gol dalam 22 pertandingan. Momen paling berkesan datang dari playoff internasional melawan Swedia. Media akan mengambil kesempatan untuk memasarkan Everly pertandingan ini sebagai konfrontasi langsung antara Ronaldo dan Ibrahimovic sebagai kedua tim nasional dikenal. Everly mengandalkan pemain bintang mereka. Di leg pertama Ronaldo akan mencetak satu-satunya gol, memberikan keunggulan untuk Portugal. Tapi leg kedua akan terbukti jauh lebih penting, karena pertandingan akan dimulai dengan sangat tenang, dengan beberapa momen penting. Tapi itu hanya akan benar-benar menyala sendiri di babak kedua. Seperti umpan sejati yang indah oleh Moutinho. Diikuti oleh lari hebat oleh Ronaldo. Itu akan membuatnya 1-0. Otak masing-masing tidak menghindar dari konfrontasi. Kali ini akan mencetak 2 gol dalam 4 menit. Pertama dengan header, dan kemudian dengan tendangan bebas yang masuk ke bawah dinding. Saat-saat hebat datang, ketika pemain hebat berada di bawah tekanan untuk tampil, dan itulah yang terjadi hari itu. Ronaldo akan mengikuti jejak Latin, dan dapatkan gol kedua dengan putaran pertama Lightning, sebelum mendapatkan hat-tricknya dan mengamankan tempat parsial di Piala Dunia. Saat tahun berakhir, itu akan total 86 kontribusi gol dalam 59 penampilan. Benar-benar tidak dapat disangkal itu akan sekali lagi berhasil mengalahkan Messi dan memenangkan Ballon d'Or keduanya. Sisa musim akan lebih mengesankan. Karena meskipun kehilangan gelar Liga dari Atletico Madrid yang hanya berhasil mengumpulkan 3 poin lagi internasional, itu akan menjadi salah satu tahun yang paling berkesan. Itu akan segera dimulai dengan baik. Saat dia mencetak hat-trick di pertandingan Liga Champions pertama musim ini, melawan Galatasaray, kemudian 2 gol melawan Copenhagen, dan 2 lainnya melawan Juventus. Dan untuk menyelesaikan semuanya masing-masing 1 melawan Busur, Juventus dan Copenhagen. Saat dia bertemu mereka untuk kedua kalinya, jika dia tidak melewatkan pertandingan melawan Galatasaray, itu bisa menjadi pemain pertama yang mencetak gol. Tidak ada pertandingan penyisihan grup. Di babak 16 besar dia akan mencetak 4 gol melawan Schalke. Total keluar dengan 13 gol. Ini sudah lebih dari yang pernah dia cetak. Dan hanya Messi yang pernah berhasil lebih banyak sepanjang seluruh turnamen. Meski Ronaldo masih hanya berada di babak 16 besar.
Lalu, meski melewatkan salah satu pertandingan melawan Dortmund, itu masih akan berhasil mencetak gol melawannya. Saat ia melanjutkan untuk bertemu Bayern di semifinal, di mana dia akan mencetak 2 gol melawan mereka, untuk menjadi pemain pertama, untuk memecahkan 15 gol mark, dalam satu musim, yang akan dia tambahkan perayaan legendaris lainnya. Sudah waktunya untuk final, di mana mereka akan bertemu Atletis, yang pergi mengalahkan mereka untuk gelar Liga. Ini akan menjadi Liga Champions ke-10 Real Madrid. Penduduk setempat menyebutnya La Vesima. Pencarian mereka untuk piala ini akan menjadi Staff Legenda. Itu akan dimainkan di Portugal di Stadion Cahaya, di mana legenda Portugis, Ozebo telah mengadakan pemakamannya awal tahun itu. Seorang pria yang merupakan salah satu pemain favorit Ronaldo, dan telah menjadi mentor baginya selama bertahun-tahun. Dengan tim nasional tekanannya ada. Dan untuk memperburuk keadaan bagi Ronaldo, itu akan cedera sebelum pertandingan. Semua orang berharap dia melewatkan pertandingan, tapi Ronaldo telah membiasakan diri untuk menjadi luar biasa. Dan sampai saat ini akan dikatakan dalam hidup, kamu tidak menang tanpa pengorbanan. Dan kau harus ambil risiko. Karena dia akan bermain di final karena cedera. Permainan akan dimulai dengan cara terburuk. Saat Godin memberi Atletico keunggulan, permainan akan berlangsung hingga menit terakhir, tanpa perubahan pada lembar skor. Dan saat penggemar Atletico bersiap untuk mulai merayakannya, Madrid akan mengambil sudut, dan sisanya tidak akan pernah terlupakan. Yaitu dia. Sundulan yang luar biasa Sergio Ramos. Sulit dipercaya. Dalam pembuatan time Gary Neville mengatakan Johan benar-benar mematahkan semangat Atletik. Pemain Real Madrid perpanjangan waktu akan menjadi pembantaian. Pertama Marcelo lalu jaminan. Dan kemudian Ronaldo dengan penalti untuk memenangkan semuanya. Madrid adalah juara Eropa. Saat Ronaldo menyelesaikan turnamen dengan 17 gol. Sejauh ini, yang paling banyak dicetak oleh siapapun dalam satu musim. Meskipun hanya 2 pemain yang pernah mengelola lebih dari 12. Ronaldo telah berhasil benar-benar menghancurkan rekor itu. Hari itu Ronaldo tentu saja membuat Ivy bangga. Semoga Black Panther tidak pernah terlupakan. itu peristiwa 11 tahun yang lalu. Seperti biasa itu adalah siren untuk Piala Dunia. Ini akan menjadi turnamen Ronaldo yang paling mengecewakan, saat dia memaksakan diri untuk bermain di dalamnya, meski menderita 2 luka berbeda. Salah satu dari mereka akan mengubah karirnya selamanya. Secara besar-besaran melukai kecepatan dan kemampuannya menggiring bola. Tapi yang hebat selalu berhasil mengatasinya. Apapun yang diletakkan di antara mereka, dan tujuan mereka. Turnamen itu sangat buruk secara fisik sehingga dia harus berhenti berlatih 2 kali pada hari-hari sebelum pertandingan pembukaan, di mana Portugal akan dihancurkan 4-0 oleh Jerman. Itu akan kemudian masih berhasil menyelamatkan Portugal dari kerugian melawan Amerika Serikat untuk bantuan menit terakhir dan kemudian membuat mereka menang terlambat. Saat dia mencetak gol di beberapa menit terakhir pertandingan mereka melawan Ghana, tapi itu tidak akan cukup. Portugal akan tersingkir dari turnamen dalam perbedaan gol. Di musim berikutnya Ronaldo dengan bentuk Montagnes mencetak kedua gol sebagai ketukan nyata Sevilla 2-0 di Piala Super UEFA. Lalu, akan mencetak 15 gol dalam 8 pertandingan pertama di Liga. Itu akan mengakhiri tahun dengan memenangkan Piala Dunia Klub sebelum menang adalah Ballon d'Or ketiga. Musim 2014-2015 akan menjadi yang paling tidak mengesankan dari 5 yang terakhir. Di Real Madrid mereka akan finish kedua di Liga. Dan akan keluar di semifinal, saat Juventus mengalahkan mereka dengan 1 gol. Meskipun Ronaldo mencetak 2 gol melawannya, dan berhasil menyelesaikan pencetak gol teratasnya di turnamen, itu juga akan mencetak 5 gol dalam 1 pertandingan untuk pertama kalinya dalam karirnya, karena bahkan berhasil mencetak hat-trick 8 menit melawan Granada dalam hal mencetak gol. Musim ini akan menjadi salah satu yang paling mengesankan, karena dia akan memenangkan sepatu emas sekali lagi, dan akan mengalahkan rekor mencetak golnya. Berhasil mencetak 61 gol musim itu, terlibat dalam 68 di 53 pertandingan yang dia mainkan. Perlu diingat bahwa saat itu sudah berusia 30 tahun. Itu seharusnya tidak mungkin. Setelah musim ini Zidane akan mengambil alih. Dan itu benar-benar akan mengubah permainan Ronaldo kami. Itu akan menunjukkan kepadanya bahwa dengan usianya yang mulai bermain akan kehilangan daya ledaknya. Dan bahwa dia harus beralih ke peran yang lebih sentral, di mana dia tidak terlalu bergantung pada kekuatannya, dan di mana dia bisa berkembang. Kematiannya di depan emas. Singkatnya Zidane menciptakan monster. Pada awal 2015, musim 2016 Ronaldo akan mendapatkan 320 gol keempat untuk Real Madrid. Menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka. Itu telah memakan waktu 16 musim dan 741 pertandingan untuk pemberontakan untuk mencapai mark ini. Ronaldo hanya butuh sedikit lebih dari 6 musim dan 310 pertandingan untuk disalib.
saat ia berhasil mencetak lebih dari 1 gol per game yang dimainkan. Dari awal usaha Liga Champions ini, di bawah Z maka, Ronaldo akan terlihat hampir tak terkalahkan. Saat dia berhasil mencetak gol, 11 gol dalam 6 pertandingan penyisihan grup, dia bermain. Tidak ada pemain yang pernah berhasil mencapai angka ganda di babak penyisihan grup. Maka itu akan mencetak gol di kedua leg melawan Roma. Tapi anehnya pertandingan mereka berikutnya melawan underdog Wolfsburg akan terbukti menjadi yang paling menantang. Leg pertama akan menjadi bencana, dengan kekalahan nyata untuk kuku mereka membutuhkan comeback. Di leg kedua dan tentu saja, seorang pria harus menginjakkan kakinya ke depan, dan tunjukkan pada semua orang bagaimana menjadi benar-benar tegas. Pada menit ke-17 leg kedua, Ronaldo dengan sudah mencetak 2 gol. Pertama ketuk dan kemudian tajuk dari sudut. Mereka membutuhkan 1 gol lagi kali ini. Ronaldo lebih sabar dan 77 menit. Itu akan diberikan tendangan bebas. Cristiano Ronaldo. Cantik-cantik. Sesuatu yang dekat dengan jenius. Dia memutar dasi sendirian. Hat-trick Liga Champions lainnya. Ini bisa menjadi miliknya yang paling legendaris, kampanye Liga Champions. Tapi dia sekali lagi menderita masalah kebugaran, melewatkan pertandingan semifinal. Tapi itu akan kembali pada waktunya untuk final, di mana sekali lagi mereka akan menghadapi Atletico, Real Madrid. Ini akan menjadi kebalikan dari final pertama. Kali ini, mengatakan Hammers Anda akan mencetak gol lebih awal dan atletis. Madrid akan mendapatkan equalizer nanti. Tapi nyata tidak akan mengalah dengan cara yang sama seperti Atletico dalam 2014. Permainan akan berjalan sampai ke adu penalti, di mana Ronaldo akan menyelamatkan dirinya untuk yang terakhir. Dengan penalti keempat, Juan Fran akan gagal untuk memberikan keuntungan nyata. Sudah waktunya bagi Ronaldo untuk mengambil titik penalti. Dan seperti biasa di kuburan Atletico, sekali lagi juara Eropa. Sepertinya musim yang sempurna. Tapi ini jauh dari puncaknya. Di musim panas Ronaldo akan mengambil Euro 2016. Tidak ada yang memberikan banyak kesempatan kepada Portugal seperti yang mereka miliki. Salah satu lini mereka yang paling mengecewakan dalam beberapa dekade. Tetapi seseorang pernah berkata ketika Anda memiliki Ronaldo, kamu selalu punya kesempatan. 2 game pertama akan sangat mengecewakan, karena Portugal hanya berhasil 2 kali imbang melawan Islandia dan Austria. Masih, Portugal hanya bergantung pada diri mereka sendiri untuk dilalui. Sejak selama mereka memukul marah, mereka akan memiliki tempat di perempat final, tapi permainan akan dimulai dengan mengerikan. Saat Portugal kebobolan pada menit ke-19, butuh beberapa saat untuk gol pertama bertepuk tangan kembali, saat Ronaldo membantu 90 gol di menit ke-42. Tapi itu tidak akan bertahan lama, karena marah akan mencetak gol lagi hanya 5 menit kemudian. Bolak-balik tidak akan berhenti, karena Ronaldo akan menyamakan kedudukan sekali lagi, dengan gol backheel yang luar biasa. Sekali lagi, Dasi hanya akan disimpan selama 5 menit lagi, saat Hungaria memimpin lagi. Fernando Santos dengan Savin Charisma adalah teman lama. Dikenal karena koneksi mereka, duo ini tidak akan mengecewakan. Dengan sentuhan pertama Corasna pada bola, itu akan memberikannya kepada Ronaldo. Siapa yang akan menyundulnya untuk menyelesaikan skor? Pada undian 3 gol, Portugal mempertahankan tempat ketiga, dan nyaris tidak berhasil mencapai 16 besar di sana. Portugal dan Kroasia akan membuktikan diri sebagai lawan yang layak. Saat pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu tanpa gol yang dicetak, sekali lagi duel akan menyelesaikan permainan sebagai Ronaldo mendapat tembakan tepat sasaran dan Kue Bishma mendapat rebound untuk membawa Portugal ke perempat final. Baha Portugal, Evan berhasil memenangkan 1 pertandingan lebih dari 90 menit. Dan Polandia juga tidak akan terjadi. Lewandowski akan mencetak gol pada menit kedua, tapi permainan akan berakhir seri. Saat berusia 18 tahun, Renato Sanchez akan mencetak gol penyeimbang. Pada adu penalti Portugal akan mengambil kemenangan saat dia Patris untuk menyelamatkan usaha Blasikoski. Sebelum Quaresma akan mencetak gol untuk memanfaatkan kesalahan itu. Portugal berada 2 di semifinal, di mana mereka akhirnya akan memenangkan pertandingan dalam waktu reguler. Saat Ronaldo mencetak gol dan 1 assist dalam waktu kurang dari 3 menit. Untuk membunuh permainan 12 tahun kemudian, Ronaldo memiliki kesempatan lain di final Euro. Dari seorang anak berusia 18 menangis tak terkendali di lapangan, ke master permainan 32 tahun tanah. Sayangnya, final akan memiliki awal bencana yang sama. Karena Ronaldo harus keluar dengan cedera, setelah hanya 25 menit. Sebagian besar pemain akan membiarkan diri mereka hancur saat mereka berkubang dalam kesengsaraan mereka sendiri, tapi tidak dengan Ronaldo yang bangkit dan menghabiskan seluruh pertandingan. Meneriakkan perintah dari pinggir lapangan. Ya benar seperti kapten sejati. Pada menit ke-79 Heather akan disuruh masuk. Ronaldo akan mengambil sendiri untuk memotivasinya. Sebelum dia berjalan ke lapangan, Ronaldo mengatakan kepadanya bahwa dia tahu dia memilikinya di dalam dirinya. Dia tahu dia akan mencetak gol kemenangan. Ronaldo memberinya kekuatan, energi yang dibutuhkan dan itu sangat penting. Dan itu bukan kata-kataku, tapi sebenarnya yang lain seperti di perpanjangan waktu. Itu akan melakukan hal ini.
Tidak mendapat banyak bantuan. Tidak perlu bantuan, bagaimana dengan itu? Striker yang jarang mencetak gol telah mencetak mungkin gol terbesar dalam sejarah tim nasional Portugal. Dan akhirnya Portugal menjadi juara Eropa. Malam terhebat dalam karir Cristiano Ronaldo, yang memiliki kemungkinan awal terburuk, menunjukkan kepada dunia bahwa Anda harus benar-benar tidak pernah menyerah. Tidak peduli seberapa kecil kemungkinannya kesuksesan Anda, Ronaldo adalah menyelesaikan turnamen dengan yang tertinggi yang pernah ada, kontribusi gol persensual dalam lari kemenangan, saat ia terlibat dalam 66% gol yang dicetak selama turnamen, tapi tetap saja, itu tidak akan memenangkan pemain turnamen. Karena cedera, diambil selama final Euro 2016, itu akan melewatkan 3 pertandingan pertama musim ini, termasuk Piala Super Eropa. Ini akan menjadi telinga kartu liar dalam hal penampilannya. Ronaldo akan menghancurkan Piala Dunia antar klub, bahkan menjadi pemain pertama yang mencetak gol hat-trick di final tapi di Liga Champions. Itu akan menjadi bentuk terburuknya yang pernah ada. Meski mencetak gol di 2 pertandingan pertama, dia akan melakukan 6 pertandingan garis kering sampai ke perempat final. Messi sudah mencetak 11 gol saat itu, 9 di depan Ronaldo. Sepertinya tidak mungkin dia bisa menghubunginya. Sekarang persaingannya sangat sulit. Tapi tidak ada yang tidak mungkin ketika datang ke Cristiano Ronaldo. Pertandingan berikutnya akan menghadapi Bayern Munich, dan dia akan mencetak 2 gol untuk mendapatkan comeback untuk Real Madrid. Dimulai lagi dengan kebobolan di leg kedua. Itu akan terbukti lebih mematikan saat dia mendapat hat-trick, yaitu 5 gol dalam 2 pertandingan melawan Manuel Neuer yang tak terkalahkan. Karena dia tampaknya memiliki selera yang didapat untuk mencabik-cabik kiper kelas dunia. Itu akan mencetak hat-trick lain saat dia menghadapi Atletico Madrid dan penjaga gawang awal mereka yang keberuntungan. Segera saatnya untuk final. Mereka akan menghadapi Juventus, dan Ronaldo membutuhkan 1 gol untuk sejajar dengan Lionel Messi. Antara Ronaldo dan pencapaian itu berdiri, tidak hanya Gianluigi yang akan mendanai, salah satu kiper terhebat sepanjang masa, tapi salah satu formasi pertahanan terbesar dekade ini. Saat Ronaldo datang ke lapangan, hanya perlu 1 sentuhan untuk mendapatkan gol pertamanya. Pria ini mengambil hal yang mustahil dan bermain-main dengannya, seolah kata itu tak berarti apa-apa baginya. Itu akan mencetak 1 gol lagi sebelum akhir pertandingan, untuk mendapatkan televisi hingga 12 gol, 1 lebih banyak dari Lionel Messi, dan 10 diantaranya datang dalam 5 pertandingan terakhirnya, melawan beberapa nama terbesar di Eropa. Ini akan menjadi musim kelima berturut-turut, itu akan menjadi pencetak gol terbanyak Liga Champions. Untuk menuju musim yang sempurna ini, itu juga akan memenangkan La Liga untuk kedua kalinya. Di musim panas, Ronaldo akan ambil bagian dalam Konfederasi Cup, tapi itu akan menjadi bencana karena Portugal akan kalah dalam pertandingan sistem gugur pertama tentang hukuman melawan Chili. Dan Ronaldo bahkan akan meninggalkan kompetisi lebih awal karena anak kembarnya baru saja lahir. Itu akan mengambil bagian dalam Piala Super Spanyol yang tak terlupakan. Di awal musim, itu akan dimulai dari bangku. Di bawah nanti, dia akan memiliki dampak besar pada pertandingan. Itu akan dengan cepat mendapatkan gol pertamanya, tapi itu akan dibatalkan dari situs yang akan dia protes. Tapi tidak lama lagi, Messi mengikat pertandingan, tapi Ronaldo akan langsung bertepuk tangan dengan lari yang luar biasa, diakhiri dengan tembakan dari luar kotak. Itu akan merayakan tujuan dengan ikonik, melepas bajunya dan menunjukkan nama yang tertera di belakang kepada para pendukung Barcelona. Dengan cara yang sama, Messi telah melakukannya di sequel El Clasico sebelumnya. Seperti biasa dia akan mendapatkan kartu kuning untuk itu. Ronaldo tampak bersemangat, karena dia akan hampir mencetak gol 2 menit setelah hanya dihentikan, karena Umtiti akan mendorongnya ke kotak penalti. Sebagai komentator meneriakkan penalti, wasit entah bagaimana akan sampai pada kesimpulan bahwa Ronaldo simulator pelanggaran, dan akan memberinya kartu kuning keduanya, diikuti dengan mengirimnya pergi. Dapat dimengerti bahwa Ronaldo akan frustrasi dan akan terus mendorong wasit. Begitu saja apa yang bisa menjadi malam yang sempurna, dihancurkan oleh wasit yang tidak kompeten. Untuk memperburuk keadaan itu akan dilarang selama 5 game. Meskipun demikian Ronaldo akan mempertahankan bentuknya. Seperti yang dia lakukan sekali lagi, berusaha melakukan hal yang mustahil di Liga Champions. Seperti untuk dia, memenangkannya 3 kali dalam 4 tahun tidak cukup. Itu akan memulai Liga Champions dengan 2 gol melawan Apoel, kemudian 2 gol melawan Dortmund, lalu 1 di masing-masing dari 2 pertandingan melawan Tottenham, 2 lainnya melawan Apol dan dia, dalam babak penyisihan grup, dengan yang lain melawan Dortmund. Total memungkinkan 9 gol dalam 6 pertandingan. Pemain pertama yang mencetak gol di semua pertandingan penyisihan grup. Itu masih belum cukup. Untuk Ronaldo, akan mencetak 3 gol di babak 16 besar melawan BSG, termasuk penalti yang membingungkan, di mana dia akan menyentuh tanah dengan kekuatan seperti itu, bahwa bola akan bangkit darinya sebelum dia memukulnya. Sebelum Ronaldo ini juga akan datang ke Paris, karena dia akan menerima Ballon d'Or kelimanya, dalam upacara khusus yang ditetapkan di Menara Eiffel. Ini berarti dia telah menyamai Messi, sebagai pemain dengan penghargaan terbanyak. Perempat final tahun itu,
adalah beberapa yang paling penting, dan pertandingan tak terlupakan dalam karir Ronaldo. Itu sekali lagi menghadapi Juventus, dengan datang untuk menjadi beberapa lawan favoritnya, dan dia akan menunjukkan kepada mereka mengapa. Dalam waktu kurang dari 3 menit Ronaldo membuka lembar skor. Mereka benar-benar putus asa saat menghadapinya. Juventus adalah lawan yang berani dan layak. Tapi Ronaldo adalah hantu mereka. Pada saat itu bahkan para pendukung sudah merenungkan, apakah mereka bisa memiliki perasaan sulit atau tidak untuk pemain hebat. Dan Ronaldo akan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka pasti tidak bisa, seperti pada menit ke-64. Itu akan mencetak gol paling ikonik dalam karirnya. Setelah berhasil berlari dengan luar biasa untuk menangkap bola yang sepertinya hilang, festival Ronaldo kembali ke Lukas Fast. Woods menembak dan sebagai ujung sebelumnya, menangkis lemari besi menuju Carvajal. Itu akan melewatinya, dan dia akan tampil paling teknis. Sepak bola tendangan sepeda yang sempurna seperti yang terlihat. Seperti pesenam Olimpiade, Ronaldo tampaknya memegang kendali penuh atas tubuhnya. Saat dia merayakan, acara pendukung akan bertepuk tangan untuknya. Kejeniusannya terlalu jelas untuk diabaikan. Nanti di game bahkan Buffon akan mengucapkan selamat padanya. Bercanda menanyakan berapa umurnya. Yang akan dia balas tidak terlalu buruk untuk anak berusia 33 tahun. Kaki kedua akan membuktikan dirinya sama mendebarkannya. Karena Mandzukic akan menginspirasi Juventus untuk kembali. Tapi sebelum akhir 90 menit, ginjal akan menyelamatkan semuanya. Saat menjulang tinggi di atas Alexandru Lokas, Fask akan ditinggalkan di depan gawang, dan Benatea tidak punya kesempatan selain mengotorinya. Kesenangan dan tidak pernah berhasil mencapai final Liga Champions, dan akan kehilangan akal sehatnya saat dia melihat kesempatan itu. Sekali lagi diambil darinya, yang akan membuatnya diusir. Setelah mengutuk wasit, Szczęsny akan mengambil tempatnya di gawang. Tapi dia tidak akan bisa menghentikan Ronaldo. Akan memalu tempat sampah teratasnya dalam 98 menit, untuk menjadi nyata ke semifinal. Ini akan menjadi pertandingan ke-11 Ronaldo berturut-turut mencetak gol di Liga Champions, menghancurkan rekor Van Nistelrooy sebelumnya. Dari 9 pertandingan berturut-turut, Ronaldo akan ditandai Everly di semifinal, karena Bayer tahu seperti apa bentuknya. Karena ini, itu tidak akan berhasil mencetak gol melawan mereka. Masih nyata hampir tidak akan mengalahkan Jerman, dan membuatnya sekali lagi ke final Liga Champions. Final akan mengikuti cerita yang sama dengan semifinal. Tapi penampilan yang menghebohkan dari kiper Liverpool, Lauris Cardioj, akan membuatnya mudah. Rasanya mustahil, tapi ini nyata. Akan mengambil Liga Champions ketiga berturut-turut. Sesuatu yang telah terjadi dalam 42 tahun. Ronaldo sekali lagi akan menjadi pencetak gol terbanyak. Saat ia mengelola Delhi terbaik kedua yang pernah dilihat. Hanya kalah dengan dirinya sendiri dari 16 gol di musim itu. Final ini akan ditandai sebagai Ronaldo dengan tinta untuk pertama kalinya, bahwa ini mungkin pertandingan terakhirnya untuk Real Madrid. Di antara semua rumor yang belum tertulis pada dirinya sendiri, dia akan melanjutkan untuk mengambil bagian di Piala Dunia 2018. Kompetisi akan dimulai saat Portugal menghadapi saingan Spanyol, dan pertandingan itu akan dimulai dengan cara terbaik, karena Ronaldo akan dilanggar dalam kotak penalti di permainan pertama pertandingan. Jelas itu akan mengubah kesempatannya menempatkan Portugal di depan. Nanti pertandingan harus diikat oleh Diego Costa, dan Ronaldo akan bertepuk tangan kembali dengan gol dari luar kotak yang dibuat lebih mudah dari tahun ke tahun. Diego Costa akan menjadi musuh bebuyutan Ronaldo hari itu, karena dia akan mencetak gol sekali lagi untuk mengikat pertandingan untuk kedua kalinya. Kali ini, Ronaldo tidak akan bisa merespon dengan cukup cepat, karena Spanyol akan mencetak gol sekali lagi untuk serangan yang kuat oleh Nacho. Momen kunci akan datang pada 88 menit. Saat Ronaldo akan turun tangan untuk melakukan tendangan bebas, dan seperti biasa Ronaldo tidak akan mengecewakan. Itu akan menggulungnya tempat sampah teratas untuk menggambar sebelum penuh waktu. Ini akan diingat sebagai penampilan terbaik Piala Dunia, karena itu akan menjadi yang pertama untuk mencetak hat-trick melawan Spanyol dalam kompetisi. Di pertandingan kedua Portugal akan menghadapi Maroko dan mengalahkan mereka dengan 1 gol oleh Cristiano. Pertandingan terakhir dengan akhir seri, dan Portugal akan lolos ke babak 16 besar, di mana mereka akan gagal dan kalah 1 gol melawan Uruguay. Setelah Piala Dunia rumor akan terbukti benar. Saat Ronaldo akan meninggalkan Real Madrid untuk 110 juta euro sorakan dari para penggemar Juventus. Pasti benar-benar menyentuh hatinya. Sebagai 34 tahun, pemenang Ballon d'Or akan melakukan perjalanan ke Italia untuk bergabung dengan mereka. Manti ini adalah pemain termahal yang pernah ada, di atas 30 tahun. Dan transfer termahal di Italia. Di musim pertamanya jumlahnya akan turun, tapi dia pasti tidak akan mengecewakan. Mencetak semua Liga Champions Juventus, gol babak sistem gugur, terbanyak kedua dari setiap pemain dalam kompetisi, meski hanya berhasil mencapai perempat final. Sebanyak itu benar tidak mungkin untuk dibawa. Juventus adalah pertandingan paling ikonik. Akan datang di babak 16 besar sekalipun. Saat Juventus kehilangan kehidupan pertama dengan 2 gol melawan Atletico Madrid, sepertinya mereka akhirnya akan mengalahkan Cristiano Ronaldo, terutama musuh bebuyutan mereka. Hanya mempertimbangkan bahwa sejak Simeone mulai melatih, Atletico Madrid mereka hanya tersingkir dari Liga Champions oleh tim termasuk Cristiano Ronaldo. Sudah 4 pertandingan di antara mereka, dan Ronaldo selalu memimpin.
Tidak hanya itu, tapi mereka tidak pernah mempertimbangkan hat-trick kepada pemain lain selain Cristiano, yang telah melakukannya 4 kali berbeda. Dan seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, kali ini tidak akan berbeda. Pada menit ke-27, lompatan yang kuat akan memungkinkannya untuk mendapatkan gol pertamanya setelah paruh waktu. Yang lain akan memberi mereka keunggulan 2-0. Karena meskipun tidak memiliki akhir untuk itu, akan terlambat karena sudah melewati garis gawang. Karena acara diperlukan gol Ronaldo ketiga, itu akan sekali lagi menjadi pahlawan hat-trick. Mencetak penalti di 86 menit. Tidak ada emosi yang ditunjukkan Ronaldo akan membantingnya. Semoga sukses di tahun pertamanya di Italia. Akan memenangkan penyerang terbaik dan pemain terbaik di Liga. Seperti yang terjadi pada Piala Super dan gelar Liga. Menjadi pemain pertama yang memenangkan 3 dari 5 liga teratas. Di musim panas Ronaldo tidak akan menghadapi tantangan baru. Sebagai Portugal, lolos ke 4 besar Liga Nasional. Pertama mereka akan menghadapi Swiss. Ronaldo akan melakukan trik yang biasa untuk mendapatkan sebagian ke final. Karena Gonzalo mencetak satu-satunya gol, Ronaldo akan naik ke panggung untuk mendapatkan parsial Piala Internasional kedua. Ronaldo akan menyelesaikan skor tertingginya di kompetisi dan menangkan gol terbaik kompetisi. Karena setiap gol di podium telah dicetak oleh dirinya sendiri. Itulah definisi dominasi. Dan begitu saja kami tiba di tahun ini, di mana Ronaldo saat berusia 35 tahun adalah pencetak gol terbanyak Eropa sejauh ini dengan 25 gol dalam 25 pertandingan. Telah mencetak gol untuk 11 pertandingan Liga berturut-turut untuk mengikat rekor sepanjang masa di Suriah. Dan berhasil mencetak assist di setiap pertandingan Liga dari 1 Desember hingga 16 Juli. Meskipun informasi mendalam setelah liburan pertengahan musim, pada akhir musim Liga, dia akan memenangkannya sekali lagi, sementara juga menjadi Juve pertama pemain untuk mencetak 30 gol Liga sejak 1952, dan menjadi perekam sepanjang masa mereka untuk gol terbanyak dalam satu musim, dengan 37 meskipun sekali lagi tersingkir di awal Liga Champions. Meskipun penampilan luar biasa melawan Lyon, karena dia akan sekali lagi menyelesaikan musim sebagai satu-satunya pemain yang mencetak gol di babak sistem gugur Liga Champions. Sekarang meskipun dia adalah inspirasi bagi semua orang, dia tidak menghindar dari tanggung jawab. Mengambil apa yang dianggap mungkin secara manusiawi dan melampauinya. Dia bukan hanya pesepak bola legendaris. Bukan hanya standar untuk keunggulan bagi olahragawan manapun. Dia adalah legenda dengan caranya sendiri. Beberapa pemain adalah penggiring bola yang hebat. Beberapa pemain adalah pencetak gol yang hebat. Beberapa memahami permainan setiap detail, tetapi Ronaldo melakukan semuanya. Jika kita mengambil tugas untuk merancang prototipe untuk pesepak bola ideal, kita akan mendapatkan Cristiano Ronaldo. Tidak peduli berapa lama saya membuat film dokumenter ini, hampir tidak mungkin untuk menunjukkannya padamu. Benar-benar mengejutkan karirnya adalah, kita berbicara lebih dari 700 tujuan karir. Itu hampir 100 lebih dari Griezmann. Salah dan jaminan disatukan. Hampir 100 diantaranya terluka saat dia bermain untuk tim nasional. Telah melampaui setiap pemain Eropa yang pernah ada pada tujuan internasional. Itu 3 kali lebih banyak gol internasional dari Diego Armando Maradona sendiri. Selama karirnya dia telah mengumpulkan 42 gol, melewati perempat final Liga Champions. Itu bahkan lebih gila, ketika Anda menempatkan ke dalam perspektif tempat kedua itu. Lionel Messi hanya berhasil 20. Yang sudah menjadi statistik gila itu sendiri. Itu 55 penghargaan individu dan 31 gelar. 14 diantaranya adalah gelar internasional dari 5 Liga Champions. Untuk 2 piala internasional dengan Portugal. Mencetak lebih banyak gol hanya dengan kepala dan kaki kirinya. Kemudian Ronaldinho berhasil di level klub. Selama 17 tahun dia bermain secara profesional. Kita berbicara tentang seorang anak berusia 35 tahun. Adalah salah satu kandidat terbesar untuk Ballon d'Or. Dia masuk tim UEFA musim ini. Untuk pertama kalinya. Dengan pemain seperti Cafu dan Nesta. Dan hampir 2 dekade kemudian, masih di dalamnya dengan pemain seperti Kylian Mbappe dan Alexander-Arnold. Itu gravitasi panjang yang tak tertandingi. Itu tidak masalah. Jika Cristiano Ronaldo adalah yang terhebat sepanjang masa. Atau tidak, yang penting dia menginspirasi semua orang. Karir saksi dan mengajari mereka. Bahwa rahasialah untuk menjadi benar-benar luar biasa. Bahkan ada di dalam dirimu. Dan Anda hanya harus mengumpulkan semua kekuatan Anda. Jika Anda ingin menunjukkannya kepada dunia,